penyakit hemangioma. Dan hemangioma ini adalah suatu kelainan kulit berupa benjolan kemerahan yang terbentuk dari sekumpulan pembuluh darah yang tumbuh tidak normal dan menjadi satu. Di mana untuk bab 1 pendahuluan, hemangioma adalah tumor jaringan lunak yang tersering pada bayi baru lahir dengan persentase 5-10% pada anak-anak yang berusia kurang dari 1 tahun. Meskipun dilihat dari jumlah kejadian hemangioma yang cukup besar pada anak-anak, tapi patogenesisnya tidak sepenuhnya dapat dimengerti, dan penanganan yang terbaik untuk hemangioma masih kontroversial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya yakin semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula dengan saya. Dan pada presentasi kali ini saya dibantu oleh seorang mahasiswi yang bernama Sri Damayanti yang akan menceritakan tentang penyakit hemangioma. Dan hemangioma ini adalah suatu kelainan kulit berupa benjolan kemerahan yang terbentuk dari sekumpulan pembuluh darah yang tumbuh tidak normal dan menjadi satu. Jadi prosesnya terjadi angiogenesis, yaitu pertumbuhan atau perkembangan pembuluh darah baru yang sudah ada, dan juga adanya vaskulogenesis, yaitu berupa proliferasi dari vaskuler yang tidak terkontrol, sehingga tentunya berupa benjolan yang berwarna kemerahan. Dan biasanya ini terjadi dalam dua tipe, yaitu ada tipe kongenital dan ada tipe infantil. Dan kalau terjadinya berupa infantil atau kongenital, tentunya terjadi pada anak-anak dan juga pada bayi saat lahir. Dan kelainan ini biasanya tidak terasa gatal ataupun tidak terasa nyeri, kecuali apabila terjadi borok atau ulcerasi, tentu akan menimbulkan sakit. Dan pada waktu perabaan tentunya akan teraba hangat, dan kadang terdengar suara bunyi yang berupa bruit, itu karena adanya pada pembuluh darah yang paling banyak areanya di situ. Dan kelainan ini sebetulnya kelainan yang sangat jinak dan bisa terjadi involusi atau bisa regresi atau sembuh spontan, namun tetap memerlukan observasi. Baiklah, diikuti videonya sampai habis agar kita mengetahui kelainan seperti apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Dr. Nenda Sobarnes, PKKP DPMM yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Sore hari ini saya akan mempresentasikan referat saya yang berjudul hemangioma. Di mana untuk bab 1 pendahuluan, hemangioma adalah tumor jaringan lunak yang tersering pada bayi baru lahir dengan persentase 5-10% pada anak-anak yang berusia kurang dari 1 tahun. Meskipun dilihat dari jumlah kejadian hemangioma yang cukup besar pada anak-anak, tapi patogenesisnya tidak sepenuhnya dapat dimengerti, dan penanganan yang terbaik untuk hemangioma masih kontroversial. Hemangioma termasuk ke dalam golongan tumor jinak pada jaringan pembuluh darah baru akibat dari malformasi jaringan angioblastik selama pertumbuhan fetus. Malformasi vaskuler ini umumnya telah tampak sejak lahir sekitar 1,1% sampai 2,6% dan dapat berkembang hingga usia anak-anak bahkan dewasa. Untuk tinjauan pustakanya, di mana definisinya tersendiri, yaitu adalah hemangioma, tumor jinak vaskuler yang muncul pada bulan-bulan awal kelahiran dengan sifat khas, yaitu proliferasi pada awalnya kemudian mengalami involusi. Selanjutnya untuk epidemiologinya, di mana hemangioma ini merupakan tumor yang sering ditemukan pada bayi dan insiden meningkat pada bayi yang lahir prematur. Kelainan dapat timbul pada semua ras, tetapi lebih sedikit pada ras Afrika dan Asia. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan perbandingannya 3-5:1. Selanjutnya untuk klasifikasinya, hemangioma dapat dibagikan dalam dua kelompok, yaitu hemangioma infantil dan hemangioma kongenital, di mana untuk hemangioma infantil lebih sering dan biasanya sudah terlihat sejak lahir dan tumbuh cepat dalam beberapa bulan. Kemudian
dan berhenti tumbuh setelah usia 1 tahun hingga akhirnya menjadi involusi. Hemangioma infantil secara umum dibagi dalam fase populasi 0 sampai 1 tahun, fase involusi 1 sampai 5 tahun, dan fase sembuh di mana yaitu 5 sampai 10 tahun. Selanjutnya untuk hemangioma kongenital tumbuh secara lengkap setelah lahir dan bisa terjadi involusi atau non-involusi. Selanjutnya untuk patogenesisnya, di mana hemangioma belum diketahui dengan pasti. Diperkirakan bahwa hemangioma terjadi akibat gangguan proses angiogenis dan vaskulogenis yang menyebabkan terjadinya proliferasi elemen vaskular yang tidak terkontrol. Vaskulogenesis ialah proses terjadinya prekursor sel endotelial menjadi pembuluh darah, sedangkan angiogenesis ialah perkembangan pembuluh darah baru dari sistem pembuluh darah yang sudah ada. Nah, dilaporkan juga bahwa progenitor sel endotelial mempunyai kontribusi terhadap terjadinya penyebaran awal hemangioma. Selanjutnya, untuk manifestasi klinis, gambaran klinis sangat bervariasi, tergantung ukuran tumor, lokasi, kedalaman, dan stadium klinis. Tanda yang paling dini suatu hemangioma adalah terlihatnya warna lila pada bagian tubuh yang terkena. Hemangioma jarang menimbulkan rasa sakit, kecuali jika terdapat ulcerasi, kebanyakan terutama yang berukuran ukuran besar, hangat jika diraba. Bahkan kadang-kadang daerah yang banyak aliran darah terdengar suara buit. Secara morfologi, hemangioma dapat dikelompok menjadikan lokalis, segmen, intermediat, dan multifokal, di mana tipe lokalis ini ditunjukkan pada jenis hemangioma yang tumbuh dari suatu titik atau terlokalisir pada suatu area tanpa perkembangan konfigurasi linear yang jelas. Sedangkan untuk hemangioma segmental merupakan hemangioma yang berkelompok membentuk suatu konfigurasi. Selanjutnya, untuk tipe intermedial ialah hemangioma yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis lokalis maupun segmental dan disebut hemangioma multifaktor jika terdapat 10 hemangioma kutis. Hemangioma ini bisa hanya mengenai bagian superficial kapital pada 50-60 kasus dan cavernosus pada 15 kasus. Dan untuk campuran kapital cavernosus pada 25-35 kasus. Hemangioma jenis kapital umumnya muncul pada kulit dan jaringan pada organ visceral. Bentuknya bervariasi mulai dari yang lunak, nodul, merah, terang, hingga ungu atau berbentuk plak yang sudah kelihatan sejak lahir atau segera setelah lahir, tumbuh dengan cepat dan terjadi involusi spontan, biasanya pada usia 5 tahun. Nah, hemangioma ini dalam cavernosus muncul dalam berbagai bentuk, bisa keras, lentur, dan bisa muncul sebagai suatu massa subkutan berwarna biru atau keunguan tanpa ada bagian yang menonjol ke permukaan. Sedangkan hemangioma campuran muncul sebagai tumor kulit berwarna merah dengan dasar biru dan massa subkutan yang berwarna kemerahan 25-35%. Selanjutnya untuk diagnosis dan diagnosis banding, di mana untuk diagnosisnya pertama bisa melakukan anamnesis dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Nah, namun demikian beberapa jenis hemangioma ini dapat disalahartikan sebagai malformasi vaskular atau jenis tumor lain, sehingga diperlukan pemeriksaan penunjang. Di mana pemeriksaan penunjangnya itu bisa berupa USG, MRI, CT scan, foto polos, dan biopsi kulit. Selanjutnya, ini untuk diagnosis banding. Diagnosis bandingnya dapatkan malformasi pena, malformasi limpatik, antermionosus, hemangioma kongenital yang tidak berinvolusi, hemangioma kongenital non-progresif, hemangioma involusi cepat, hemangioma kapilar globular, granula, biogenik, terdapat juga tuplet angioma dan spindle hemangioma endotelioma. Selanjutnya ada juga hemangioendotelioma kaposiformis, fibrosarkoma, rhabdomyosarkoma, myofibroma, termasuk hemangioperisitoma nasal gloma. Selanjutnya ada fibroblastoma, dermatofibrosarkoma
protuberans, dan giant cell fibrosma, dan terakhir yaitu neurofibroma. Nah, selanjutnya untuk tata laksana, tata laksananya terdapat propranolol yaitu 1 kg berat badan per hari dalam dosis 2 terbagi meningkat dengan kenaikan 0,5 mg per kilogram berat badan setiap hari sampai 2 dan 3 mg per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya adapun kortikosteroid, di mana untuk kortikosteroid sistemik didapatkan prednison atau prednisolon 2 sampai 3 mg per kilogram bebek per hari. Selanjutnya kortikosteroid intralesi didapatkan pada kortikosteroid intralesi atau dengan inokulasi injeksi kortikosteroid intralesi dapat dilakukan 2 sampai 3 kali setiap 6 minggu, dan yang terakhir itu kortikosteroid topikal Mequenel itu 5% dan beclapremin 0,01% langsung pada daerah lesi hemangioma, biasanya efektif pada hemangioma tipe kutaneus. Selanjutnya, di mana tata laksana yang lainnya bisa berupa terapi laser, bedah beku, bedah laser, bedah eksisi, bedah tekan, dan embolisasi. Nah, untuk komplikasinya, di mana hemangioma infantil pada lokasi tertentu seperti periorbital, orofaringeal, preaurikuler, dan regiofaratoid memerlukan pengobatan cepat dan aktif untuk mencegah kecacatan permanen hingga kematian. Selanjutnya, untuk prognosisnya, umumnya hemangioma tidak menimbulkan komplikasi dan dapat diobservasi hingga terjadi involusi spontan. Regresi spontan terjadi pada 80% hingga 85% kasus pada usia 9 tahun. Untuk memprediksi kemungkinan terjadinya giant hemangioma sangatlah sulit, sehingga perlu dijelaskan pada orang tua untuk kontrol teratur hingga sampai 6 bulan sekali atau lebih cepat. Beberapa jenis hemangioma bisa mengancam jiwa atau fungsi organ dan tentunya memerlukan penanganan segera. Beberapa ahli lebih memilih mengobati hemangioma pada saat muncul untuk mencegah pembesaran. Sebagian lagi memberikan pengobatan atas indikasi adanya gangguan kosmetik atau bila sudah mulai mengganggu fungsi organ. Pengobatan dilakukan pada hemangioma yang dapat menyebabkan komplikasi fungsional yang dapat menimbulkan perubahan bentuk permanen dan yang letaknya di tempat mengganggu kosmetik sehingga menyebabkan distres psikologis. Ini untuk contoh tata laksana preoperasi dan intraoperasi postoperasi. Ini untuk tata pusaka yang digunakan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, itu penjelasan dari Sri Damayanti yang telah menjelaskan bagaimana hemangioma itu. Memang kalau dilihat dari ceritanya tadi bahwa penyakit ini dapat sembuh sendirinya atau regresi. Namun, ada juga yang bisa menyebabkan kelainan pada organ-organ lainnya. Misalnya pada organ pernafasan, pada organ yang lainnya seperti penglihatan, dan tentu ini memerlukan pengobatan yang lebih serius ya. Jadi kita harus paham karena hemangioma ini ternyata tidak hanya tumbuh di kulit saja, tetapi dapat juga tumbuh di organ lainnya seperti di tulang, di otot ya, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan komen videonya. Kita ikuti video selanjutnya.